Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini materi ekologi industri adalah Design for Environment atau GFE, serta desain berkelanjutan atau Sustainable Design. Nah, apa itu GFE atau Design for Environment? Design for Environment adalah pendekatan perancangan produk yang secara sadar memperhitungkan kira-kira dampak terhadap lingkungan itu apa saja sepanjang siklus hidup produk tersebut. Jadi sejak dia diambil misalkan bahan bakunya apa, diambil dari mana, itu diperhitungkan sampai proses produksinya selesai, sampai ke customer dan sampai sudah after use. Seperti itu. Tujuannya apa? Jadi kita minimalkan jejak lingkungan ya. Jadi jejak lingkungan itu seminimal mungkin tanpa mengurangi fungsi, kualitas, dan kenyamanan produk bagi user. Jadi fungsinya tetap, kualitasnya tetap, kenyamanannya tetap, tapi memang jejak lingkungannya kita berusaha untuk diminimalisir. Contohnya desain botol air minum ya dengan plastik yang berasal dari daur ulang ya. Nah, kemudian plastik daur ulang ini untuk air minum tentunya sudah diuji ya BPA free dan food grade ya. Kemudian bentuknya ergonomis sehingga memberikan kenyamanan dan mudah untuk didaur ulang kembali. Jadi fungsinya dapat ya, karena memang botol air dan biar aman untuk makanan dan minuman ya harus food grade atau BPA free. Kemudian kualitasnya tadi ya sesuai dengan tujuannya untuk makanan. Kemudian bentuknya ergonomis sehingga nyaman untuk handling. Kemudian untuk meminimalisir jejak lingkungan, bahannya itu berasal dari plastik daur ulang sehingga sesudah selesai juga bisa didaur ulang. Artinya kalau kita melihat dari materialnya, dia berasal dari uh, polimer, jenisnya adalah thermoplas. Jadi thermoplas itu bisa didaur ulang. Nah, kemudian design for environment ini konsepnya apabila dilihat lebih luas lagi, maka kita bisa memandang sebuah desain yang berkelanjutan atau sustainable design. Nah, sustainable design ini tentunya mencakup triple bottom line ya, atau aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Triple bottom line ini masih ingat disebut juga triple P ya, planet, people, dan profit. Planet itu lingkungan, people itu sosial, dan profit itu adalah ekonomi. Nah, di sini fokusnya tidak hanya pada produk, tapi sistem produksi juga, distribusi juga, penggunaan juga hingga akhir masa pakai, sehingga lebih luas seperti itu. Dan yang ditekankan adalah pada circular economy atau ekonomi sirkular. Apa itu circular economy? Jadi, produk itu tidak berakhir sebagai limbah. Jadi waste, limbah buangan, sisaan itu tidak dibuang lalu dibakar atau eh, apa cuma-cuma dibiarkan saja. Tetapi menjadi input, jadi kan sisa tadi adalah output ya. Output tadi menjadi input untuk diproduksi kembali atau masuk kembali ke rantai nilai, value chain ya. Contoh, desain kursi dengan bahan dasar kayu yang kayu tersebut bersertifikat FSC, Forest Stewardship Council. Apa itu FSC? FSC itu adalah organisasi nirlaba yang memberikan sertifikasi pada hutan yang menjaga kelestariannya gitu ya. Jadi kayunya itu diambil dari hutan yang tetap lestari seperti itu sehingga ada sertifikat FSC-nya. Nah, kemudian
Kayu tersebut dibuat untuk kursi dan pemasangan kursinya itu perakitannya dilakukan secara modular. Bisa dibongkar pasang atau biasa kita sebut dengan knockdown ya. Nah, kemudian kursi tersebut diproduksi oleh usaha lokal. Kenapa? Kok nyampe kita memperhatikan produsennya usaha lokal? Karena yang pertama, jelas mendukung yang namanya ekonomi masyarakat. Jadi ada aspek apa? Aspek sosial dan aspek ekonomi. Yang kedua, kalau misalkan jarak antara produsen dan user itu lebih dekat, maka kita akan meminimalisir jejak karbon, which is itu eh, mendukung, mensupport aspek lingkungan atau planet. Nah, kemudian Design for Environment ini punya prinsip dalam pengembangan produk. Yang pertama adalah prevention rather than treatment. Artinya mencegah ya daripada mengolah. Apa itu? Kita berusaha mencegah pencemaran sejak awal. Bukan kita tanpa perencanaan gimana prosesnya, yang penting kita mengolah saja di akhir. Ya, bukan end of pipe ya, tapi clean production. Kemudian berikutnya adalah life cycle thinking. Life cycle thinking itu memperhatikan seluruh tahapan siklus hidup produk dari awal sampai akhir. Berikutnya adalah ekoefisiensi atau memiliki fungsi maksimal dengan sumber daya yang minimal, yang efisien, yang eco-friendly. Berikutnya adalah dematerialization atau kita decrease jumlah material yang digunakan. Nah, kemudian ini juga yang sekarang sudah mulai banyak dikerjakan ya, design for disassembly. Jadi memang produk tersebut bisa dibongkar pasang gitu ya, knockdown gitu ya. Kemudian sehingga ketika ada bagian yang nggak oke, itu bisa diperbaiki atau di-upgrade atau bisa didaur ulang. Seperti itu. Nah, lalu untuk strategi perancangan produk ramah lingkungan itu yang bagaimana? Jelas modular design, jadi dia knockdown, gampang dibongkar, dipasang gitu ya. Sehingga kalau ada yang rusak, kita ganti aja bagian yang eh, rusak itu, bukan keseluruhannya begitu. Nah, contohnya laptop dengan komponen modular itu RAM-nya terpisah, baterai terpisah, keyboard kayak gitu yang bisa dilepas pasang. Jadi mana yang rusak itu yang diganti, enggak ganti semuanya gitu. Kemudian ekomaterial. Jadi cari material yang memang ramah lingkungan, bisa didaur ulang, terbarukan. Nah, contohnya adalah bioplastik dari jagung atau tebu, dari tepung-tepungan ya. Misalkan pembuatan bungkus plastik itu dari tepung itu tadi. Kemudian energi efisiensi. Jadi gimana caranya agar penggunaan energi itu seminimal mungkin ketika operasional. Contoh lampu LED hemat energi daripada lampu pijar. Nah, kemudian di sini kita juga akan mengenal namanya eco-labeling dan standar lingkungan produk. Kalau eco-label itu adalah tanda, label kan tanda ya, tanda atau sertifikat yang diberikan pada produk yang memang memenuhi kriteria produk tersebut ramah lingkungan. Seperti itu. Sehingga bisa terinformasi nih kita sebagai user ya. Kita harus memilih produk yang uh, memang uh, mempertimbangkan aspek lingkungan, ramah lingkungan, atau kita sebut produk hijau. Kemudian kita juga bisa memberikan insentif bagi produsen yang sudah berinovasi untuk ke arah green, ya, green product, green proses, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh eco-label dan standarnya. Yang pertama ada Energy Star. Nah, ini ada eco-label untuk internasional. Ini terkait efisiensi energi untuk elektronik. Kemudian ada
EU Eco Label itu di Eropa. Jadi memang untuk produk ramah lingkungan berbagai kategori. Kemudian kalau di Indonesia itu ada Eco Label Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya untuk menunjukkan bahwa produk tersebut ramah lingkungan secara nasional. Kemudian ISO 14024 itu standar ekolabel internasional berbasis Life Cycle Assessment atau LCA. Jadi kalau kita bahas LCA itu berkaitan erat dengan ISO 14020. Nah, ini ada beberapa studi kasus terkait desain produk industri hijau. Yang pertama adalah Tesla EF atau mobil listrik. Nah, ini dia berusaha mengurangi emisi karbon dioksida. Kemudian desain baterainya modular sehingga bisa dibongkar pasang dan tinggal diganti baterainya, serta efisiensi energi yang cukup tinggi. Kemudian berikutnya adalah IKEA Furniture. IKEA Furniture itu IKEA Furniture itu memiliki desain yang modular sehingga bisa dibongkar pasang. Jadi ketika ke IKEA ada sampelnya ya, kita pilih yang mana, kemudian nanti tinggal menyampaikan ke petugas dan nanti akan diambilkan gitu ya. Desainnya mudah dibongkar pasang, modular ya, dan flat pack sehingga dia mudah dibawa ya. Jadi misalkan kita beli ya kita bawa aja tuh sekerdus gitu. Sehingga itu mengurangi emisi transportasi. Selain itu, bahan kayunya juga telah bersertifikasi bahwa memang kayu diambil dan mempertimbangkan kelestarian hutan. Kemudian Aqua atau Danone Indonesia, jadi kemasan botol Aqua itu PET 100% aman untuk minuman ya, dan berasal dari plastik daur ulang seperti itu. Nah, after use-nya sesudah diselesai, maka botol bekasnya itu bisa dijual kembali untuk diolah untuk daur ulang kembali. Kemudian ada juga Unilever Lifebuoy Refill Pack. Sebenarnya nggak hanya Lifebuoy ya. Ada sekarang ini ada banyak sekali merek sabun yang bisa uh, apa namanya refill ya. Jadi tidak hanya kita beli botolnya plus isinya, tapi cukup isi yang dibungkus kemasan aja. Itu akan mengurangi penggunaan plastik hingga 70% karena botol pada wadah shampoo, sabun, dan kawan-kawan itu kan lebih tebal ya, lebih padat dan sebagainya. Sementara kalau cuma bungkus plastik kemasan refill itu kan lebih tipis sehingga kita uh, lebih hemat penggunaan plastik hingga 70%. Nah, itu tadi yang kita bahas. Kita membahas design for environment. Kita mendesain, menciptakan produk yang ramah lingkungan sejak tahap rancangan. Lalu kita membahas sustainable design yang dia mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ya, triple bottom line atau triple P itu tadi ya, planet, people, profit. Ya. Kemudian strategi utamanya bisa berupa modular design yang dibongkar pasang, kemudian ekomaterial, material yang ramah lingkungan, dan energi efisiensi. Nah, kemudian eco-labeling itu menjadi alat untuk menginformasikan atau bukti dan alat komunikasi terkait produk yang mendapatkan label tersebut bahwa produk tersebut merupakan green product. Kemudian dari sampel dari studi kasus tadi, design for environment itu dapat meningkatkan daya saing industri sekaligus kita protect environment. Baik, itu tadi adalah materi terkait design for environment dan sustainable design untuk materi ekologi industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.